Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Thumma bil haqqi syahidun wa lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta la yanzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma'amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina qurbatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah masjid Uwas Nabi Allah, marilah silaturahim dan majelis adat kita ini sama-sama kawal dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya marilah senantiasa kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan kepada semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga dan nikmat yang lainnya. Maka tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini lagi kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka tentunya yang beliau salat dan salam dan manda senantiasa kita haturkan pada timnya kita kasih tahu oleh kita Nabi Allah Nabi Agung Nabi Musa dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan para ulama misalnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita manfaatkan di majelis yang mustajabah seperti ini, di masjid yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat. Maka kita mohon Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang lain ini kita akan melanjutkan ahamnya asyhadatain, jadi urgensi atau pentingnya dua kalimat syahadat. Yang kita tahu persis betapa dua kalimat syahadat mengandung jadi ada 4 atau 5 hal yang penting atau kepentingan dua kalimat syahadat. Yang pertama, kalimat syahadat dengan madkhal ila Islam, yaitu pintu masuk Islam. Ya, sebagaimana kita pahami semua, sebagaimana Rasulullah sabdakan di dalam sebuah hadis beliau ini bahwa dunia Islam ala khamsin. An-tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi saat Rasulullah bersabda terkait dengan bangunan Islam itu dibangun atas 5 perkara. Maka beliau menempatkan yang pertama adalah dua kalimat syahadat, yaitu an-tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini memberikan satu bukti bahwa sesungguhnya untuk bisa masuk dalam wilayah Islam atau diakui sebagai umat Islam, maka tentunya dua kalimat syahadat yaitu pintu menjadi kunci untuk masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua kemarin yang kita bahas juga, yakni bahwa dua kalimat syahadat itu merupakan intisari daripada ajaran Islam atau khasaisus ta'allumul al-Islam, yang dari ajaran Islam. Kita tahu persis sebagaimana kita pahami dalam surat Al-Baqarah 143 yang billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibihi wa in kana kabiratan illa 'amal Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi ra'ufur rahim. Jadi Bapak Ibu Allah, jelasnya bagaimana dalam surat Al-Baqarah 143 ini, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, jadi agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi Bapak Ibu Allah, kemarin tadi Bapak jelaskan bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah kita akan menjadi saksi atas perbuatan seluruh umat manusia. Artinya umat para nabi Adam AS dengan umat yang terakhir
nanti kita sebagai umat Rasulullah yang lolos ya, kita akan menjadi saksi atas umat manusia semuanya. Artinya apakah mereka layak masuk surga atau tidak sesuai dengan kesaksian kita. Dan sebaliknya, dan agar Rasulullah Muhammad SAW ya, itu akan menjadi saksi atas perbuatan kami, perbuatan kita. Ini penting sekali bagi kita semua ya. Ini saya berkali-kali sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan bahwa Rasulullah Muhammad SAW nanti juga akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Sehingga ini menjadi hal yang menjadi dasar buat kita, yakni bagaimana kita beramal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai nanti kita sholat, kita puasa, kita zakat atau seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan setiap hari, ternyata begitu Rasulullah diminta menjadi saksi, beliau tidak berkenan. Kenapa? Karena kami selisih apa ya beliau Rasulullah. Bapak Ibu Allah, dan salah satu cara bagaimana kita mengikuti Rasulullah yang disebutkan di ayat berikutnya, yakni kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu, yakni Masjidil Aqsa ini, kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Artinya begitu kiblat berubah ya, beralih belakang. Ini bagaimana para umat manusia ini atau umat Rasulullah mengikuti kehendak Rasulullah ya. Yang kita tahu bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu semua adalah atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disarankan bagi siapa yang berbalik ke belakang, artinya yang murtad gitu ya, maka udah itu bukan urusan Allah ya. Sungguh pembinaan kiblat itu sangat berat ya, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu lagi-lagi, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Bapak Ibu Allah, jadi jelas sekali bagaimana kemarin telah kita bahas pula, yakni khasaisul ta'alim al-Islam, yakni dua kalimat syahadat itu merupakan intisari ajaran Islam. Yang kita tahu pula kemarin jadi minimal ada tiga hal prinsip ya yang ada dalam dua kalimat syahadat tersebut. Yang pertama yaitu pernyataan kalimat la ilaha illallah, yang merupakan penerimaan penghambaan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi melaksanakan sistem atau aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kita kayak ini. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu terkait dengan ajaran Islam, yakni menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan dasar penerimaan cara penghambaan atau cara beribadah, ya, dari Muhammad SAW. Dan lagi beliau akan menjadi saksi atas amal ibadah kita semua. Dan Rasulullah adalah teladan dan sekaligus ikutan dalam mengikuti mandat atau sistem yang diharapkan atau aturan yang Allah perintahkan bagi kita semua. Kemudian prinsip yang ketiga, yakni kita tahu bahwa inti ajaran Islam ini yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Ya, politik sosial, ideologi, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Yang kemarin artinya kita senantiasa baca dalam doa kita ini berintan surati wa nusuki wa mahya wa mamati. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadat hidup dan matiku hanya Allah Rabbul semesta. Artinya lagi kita menyadari betul bahwa penghambaan kita kepada Allah itu meliputi seluruh aspek dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hal yang ketiga, yakni dua kalimat syahadat itu merupakan asasul iman ya. Jadi yang ketiga adalah dua kalimat syahadat itu merupakan asasul iman, jadi dasar-dasar perubahan. Bapak Ibu yang berhormat, kita semua tahu ya ada banyak kisah para sahabat. Jadi kita ambil contoh misal Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda di Mekah ya, yang dia ini pemuda pelete itu pemuda yang borjulan ya. Sampai saya itu digambarkan pakaian dulu begitu mewah ya, parfumnya itu sekian puluh meter itu udah bau gitu, saking apa bajunya dia, saking pelitinya dia, dan memang dari kalangan bangsa ya. Tapi begitu dia masuk Islam, apa yang terjadi? Yang berubah sedemikian rupa ya, ada sebuah asal iklam, ada sebuah revolusi dalam dirinya yang menjadi pribadi yang sederhana. Sehingga dikatakan saat itu ya salah satu yang dan beliau ini termasuk yang sangat cinta sama ibunya, dan ibunya sangat cinta sama dia, sampai saat itu ibunya minta dia keluar dari Islam itu gitu ya, dengan ibunya mogok makan dan seterusnya lagi.
Sehingga pada akhirnya disampaikan oleh ibunda, jika engkau punya 7 nyawa, kepada Allah ada satu sampai habis nyawamu, saksikan saya tidak akan keluar dari agamanya. Subhanallah. Dengan kecintaan itu akhirnya menjadikan sang ibunda itu masuk Islam. Jadi ini hal yang luar biasa. Ini juga penting bagi anak kita nih, kalau kita untuk orang tua kita ya, maka tentunya bentuk kasih sayang kita ini bukan semata-mata kita penuhi kebutuhan duniawi saja, tetapi bagaimana kita bisa mengajak orang tua kita sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya si Mus'ab bin Umair ini akhirnya menjadi duta ya, tanya Rasulullah ke Madinah ya, sebelumnya berdakwah di Madinah sebelum hijrah gitu ya. Dan yang besok pada saat perang Uhud gitu ya, beliau salah satu yang syahid syuhada Uhud. Dan pada saat syahid itu menurut Allah ini apa? Pakaian sisa itu ditarik ke atas, kelihatan kakinya. Tadi kemarin Nabi Sallallahu pada bukunya orang yang begitu sangat kaya gitu ya. Itu meninggal dengan begitu sederhana. Akhirnya Rasulullah SAW membaca di salah satu ayat Al-Quran yang di surat ke-6 ayat ke-122 ya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepada mereka cahaya yang terang. Ini menggambarkan kondisi Mus'ab bin Umair. Dan dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikian akan menjadikan orang kafir memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu Allah, itu contoh yang pertama, Mus'ab bin Umair. Contoh yang kedua, sahabatnya ekstrim aja, yakni Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal ini adalah putranya Abu Jahal. Ya, jadi putranya Abu Jahal yang kita tahu persis sampai dengan Fathu Mekah, beliau belum masuk Islam, gitu ya. Belum masuk Islam, sehingga sampai pada saat itu begitu Fathu Mekah, beliau begitu ini berlari dari kota Mekah. Ya, kalau di Mekah, kemudian sampai akhirnya lewat istri beliau, istrinya sudah masuk Islam lebih dulu. Rasulullah sampaikan pada suamimu, Allah telah mengampuni dia dan kami masih sama mengampuni dia pula. Maka akhirnya Ikrimah kembali ke kota Madinah ya, bersama hijrah dan dia masuk Islam. Dan puncaknya pada saat perang Tabuk ya, jadi saat itu betapa kaum muslimin 3.000 lawan 3.000 ya lawan 100.000 ya, kaum kafir ya, kaum Romawi yang saya itu hampir kalah sudah ya. Tetapi Ikrimah akhirnya menyampaikan, wahai sahabatku, maukah kalian ikut aku menjadi pasukan berani mati gitu ya. Akhirnya terhimpun ada 200 kaum muslimin yang dia dikomandani oleh Ikrimah bin Abu Jahal gitu ya, sehingga bisa perang-perangan untuk tentara Romawi dan akhirnya memenangkan peperangan. Insyaallah. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, yakni kita tahu betapa Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid ini sampai dengan beliau pada saat perang Badar itu ada di barisan orang kafir. Bahkan perang Uhud pun dia menjadi salah satu panglima perang di dalam kaum kafir. Sehingga saat itu sampai hampir saja membunuh Rasulullah. Gitu ya. Jadi Khalid bin Walid. Tapi begitu dia masuk Islam sebelum Fathu Mekah, itu lebih dulu daripada Ikrimah gitu. Itu beliau begitu luar biasanya sehingga jadikan salah satu sebab kekulusan Fathu Mekah. Dan apa yang terjadi? Jika Khalid bin Walid yang tadinya sempat mau membunuh Rasulullah di perang Uhud ini hanya menjadi Saifullah, berani Allah gitu ya, yang memberikan kemenangan di mana-mana. Dan dengan besok Khalid bin Walid ini dia begitu masuk Islam karena dia merasa tertinggal ya, dengan sahabat yang lain. Dia masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah, maka beliau memprogres dirinya. Jadi melakukan satu pembelajaran yang lebih daripada yang lain. Ya, mungkin bahasanya kalau yang lainnya ngaji ke Rasulullah terus seminggu sekali gitu, mungkin beliau tiap hari gitu. Jadi secara khusus dia hanya ambil salim dalam nama muda yang masuk Islam lebih dulu untuk mengajari beliau dalam hal apapun. Ini bagaimana ini Khalid bin Walid. Jadi ada satu perubahan yang luar biasa yang asasul ikhtilaf. Ada revolusi dalam hidup sholat. Kemudian satu contoh lagi, yakni Umar bin Khattab. Saya ini kita semua tahu, ya. Umar bin Khattab ini masuk Islam di tahun ke-6 kenabian Rasulullah. Artinya selama 6 tahun beliau menjadi musuhnya Rasulullah. Dan puncaknya pada saat Rasulullah ini Ali bin Abi Thalib kemudian Hamzah
bin Abdul Muthalib itu masuk Islam gitu ya. Ada dua jawara gitu ya, yang senantiasa mendampingi Rasulullah. Ditambah lagi Rasulullah telah mendapatkan wahyu, sesungguhnya Rasulullah telah dijaga oleh Allah, artinya keselamatannya. Tidak akan mungkin ada dia bisa menyentuh Rasulullah. Jadi kalau sebelumnya para sahabat ini senantiasa menyertai Rasulullah, takut Rasulullah dicederai oleh orang kafir. Tapi di tahun ke-5 atau ke-6 itu Allah memberikan satu ayatnya yang menjamin keselamatan Rasulullah. Yang baik kan? Allah menjamin. Kemudian ada orang sahabat yang jawara tadi, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam. Sehingga kaum kafir Quraisy itu melakukan sebuah sidang di dalam rapat mereka. Yang intinya bagaimana dia untuk membunuh Rasulullah. Siapakah di antara kami atau kita yang berani menyentuh Muhammad? Yang saat ini dia dilindungi di hadis itu. Tidak ada yang berani. Akhirnya Umar yang mengurus dan saya akan membunuh Muhammad. Ini di tahun ke-6 Nabi Rasulullah. Kemudian kita tahu saatnya Umar akhirnya dia mencari Rasulullah belum sampai ketemu, artinya diberitahu bahwa adik beliau, adik putri beliau, yakni Fatimah bin Khattab itu bersama suaminya telah masuk Islam lebih dulu. Dan dulunya adalah Khalid, ya, sama dengan dulunya Khalid bin Walid tadi. Intinya saat itu begitu Umar berjalan dengan adiknya dan akhirnya hidayah Allah datang, kemudian keluarnya kedua untuk membayar Rasulullah dan rangka ini masuk dalam agama Islam dari sama-sama, sehingga menemui Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian di sana yakni Umar mengucapkan dua kalimat syahadat. Bapak ya Allah, dengan masuknya umat ini itu terjadi sebuah perubahan tidak hanya secara individu, karena begitu Umar masuk Islam kemudian sampaikan, ya Rasulullah, Islam ini benar, ya Rasulullah, Islam karena benar harus disampaikan oleh ya. Maka Umar dengan sadarnya datang kepada Abu Jahal dan ibunya, wahai Abu Jahal, saya telah masuk Islam. Betul lagi itu yang lain yang aku sampaikan, saya telah masuk Islam. Dia mengungkapkan keislamannya secara terus terang-terangan. Padahal kita tahu sebelumnya itu di selama 6 tahun Nabi Rasulullah ini itu ada sidratul dakwah, sidratul ta'lim, jadi dakwah sembunyi-sembunyi dan kaum muslimin juga menyembunyikan dirinya. Tapi dengan masuknya Umar ini yang tadinya dia ingin membunuh Rasulullah, kemudian menjadi orang yang paling di depan dalam membela Rasulullah dan Islam. Itulah sebuah revolusi. Jadi Bapak dan Allah, artinya apa yang bisa kita dapatkan? Bahwa ternyata dua kalimat syahadah itu yang merupakan asasul ikhtilaf, yang merupakan revolusi yang ternyata terjadi dalam diri kita saat menyampaikan dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka disebutkan dalam kitab ini dua kalimat syahadat itu mampu merubah manusia dari aspek keyakinan, pemikiran maupun jalan hidupnya. Artinya Bapak dan Allah, orang yang memahami dua kalimat syahadat dengan benar, dimana dari Rasul, maka yang pertama itu akan menjadikan orang itu dari jahlun menjadi makrifat, dari bodoh menjadi cerdas. Artinya orang yang sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat dia orang bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia senantiasa melakukan satu keburukan, satu kejahatan, atau bahkan juga dia melakukan satu kebaikan tetapi tidak dasari atas dua kalimat syahadat, itu sia-sia. Itu semua adalah kebodohan. Menjadi orang yang begitu cerdas, yakni orang yang memiliki dua karakter sekaligus. Apa itu? Yang pertama, dia senantiasa memperhatikan, mengevaluasi apa yang dia lakukan, ya, walaupun masuk mampu dan senantiasa mempersiapkan hari esok. Sehingga orang yang memiliki dua kalimat syahadat ini hidupnya cerdas, hidupnya senantiasa mengevaluasi apa yang dia lakukan kemarin dan mempersiapkan hari esok dengan masa depan yang begitu cemerlang. Dan masa depan itu bukan sekedar kehidupan dunia saja, tapi kehidupan alam barzah bahkan alam akhirat. Ini orang bukan bahkan masyarakat. Yang pertama, yaitu menjadi dari orang yang bodoh menjadi orang yang cerdas. Yang kedua, ya, orang yang dengan dua kalimat syahadat yang benar ini mestinya itu menjadi sebuah revolusi dari orang yang thoughtful, ya, orang yang lemah menjadi qawi, orang yang kuat. Ya, orang yang lemah menjadi orang yang kuat. Ya, lemah secara pikiran jadi kuat secara pikiran, lemah secara fisik jadi kuat secara fisik, dan lebih lemah secara keyakinan menjadi kuat secara keyakinan.
Kenapa? Karena dengan dua kalimat syahadah ini dia memiliki satu keyakinan bahwasanya Allah ada di belakang kita, Allah yang senantiasa menguatkan kita. Jadi contoh yang paling konkret betapa Bilal bin Rabah, gitu ya. Dia sebelumnya beliau adalah seorang budak. Ya kita semua tahu Bilal adalah budak yang begitu lemah dan sebagainya. Begitu dua kalimat syahadah mengguncang dalam dirinya, itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu disiksa, udah tidak akan tegak, tidak akan goyah, gitu ya. Sampai akhirnya Abu Bakar datang untuk menembus Bilal bin Rabah. Sallallahu lagi-lagi itu sebuah keyakinan dengan dua kalimat syahadah jadikan orang yang lemah jadi orang yang kuat. Bapak ya Allah, maka tentunya yang penting saya buat kita semua, gitu ya. Yang tentunya kalau kita dengan dua kalimat syahadah ini masih muncul sebuah keraguan, masih muncul sebuah kelemahan, itu berarti harus kita sempurnakan dua kalimat syahadah itu. Kalaupun dengan dua kalimat syahadah ini masih ada sebuah keraguan antara sebuah kecerdasan dari esok, ini belum kita sempurnakan dua kalimat syahadah itu. Jadi Allah yang penting saya buat kita semua, dan puncaknya tentunya saat dua kalimat syahadah ini dimiliki oleh masing-masing kita umat Islam, maka tidak ada lagi yang namanya perpecahan. Baik, jadi lagi-lagi dua kalimat syahadah adalah asas yang telah dasar-dasar perubahan. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan dalam kitab ini, yakni ada satu perbedaan penerimaan dua kalimat syahadah pada generasi pertama umat Rasulullah kepada sahabat dengan generasi sekarang. Artinya pada saat generasi pertama yang kita tahu persis ya, pada saat Rasulullah kumpulkan Bani Hashim, gitu ya, yang ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ya, dan yang lainnya yang di Bani Hashim itu, ya pada saat disampaikan, jika disampaikan pada kalian pada hari bukit ini ada orang yang akan menyerang kita, apakah yang percaya? Apa jawabannya? Percaya Muhammad, karena engkau pribadi yang tidak pernah berdusta, karena engkau adalah orang yang senantiasa memberikan satu pertolongan, karena engkau senantiasa membantu dan sebagainya. Jadi al-amin kepercayaan yang diberikan oleh mereka benar-benar luar biasa tanpa keraguan segitu pada Rasulullah. Tetapi itu sampaikan jika disebutkan satu kalimat ya, dan dengan kalimat ini kalian akan menguasai Arab dan sekitarnya, kalian akan menjadi penguasa Arab dan sekitarnya. Apa kata engkau? Apa jawabnya? Wahai Muhammad, jangan satu kalimat, 10 kalimat pun akan kami lakukan. Tidak cukup satu kalimat. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu ya. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Wahai Muhammad, jika dia kau inginkan, kau akan diusir dari negeri. Betul. Hanya beliau diusir dari negeri Mekah menuju Madinah. Jika yang kau inginkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tentunya kalian nanti akan diperangi oleh manusia. Betul, orang Yahudi, orang musyrikin, orang munafikin akan memerangi Rasulullah. Ini lagi-lagi yang harus kita kuatkan. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena dia paham betul bahwa kalimat syahadah itu mengandung makna yang luar biasa, mengandung konsekuensi yang ada di dalamnya. Sedangkan kita umat saat ini harus belajar lebih besar. Yang dimaksud di dalam kitab ini, yakni yang bagaimana kita itu diharapkan bisa terus belajar terkait dengan makna dua kalimat syahadah ini, baik secara bahasa, pengertian, makna, pemahaman, gitu ya, yang nantinya menjadi sikap yang konsisten terhadap dua kalimat syahadah ini dalam hal pelaksanaan dan penerimaannya. Ini penting ya. Nanti soal kita akan masuk pada bab tersebut. Kita akan terus pelan-pelan nanti. Intinya bahwa kita akan diharapkan dengan dua kalimat syahadah ini kita memiliki keyakinan yang sama dengan para generasi sahabat. Kalau itu kita miliki, insya Allah kita tidak akan memiliki kualitas yang bisa mengalahkan itu. Jadi artinya kalau Pak Sapra Badar itu, bagaimana Allah menjamin ya. Jadi jika ada 10 orang yang sahabat yang orang kalian itu bisa mengalahkan 100 orang musuh, malahkan bukan sama. Sehingga jika ada di antara 100 orang yang sabar saat itu bisa mengalahkan 1000 musuh, dan saat itu musuh kafir ada 1000, sedangkan umat Islam ada 312, itu pasti menang. Itu kenapa bisa terjadi? Karena mereka memahami
Gitu ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam kitab ini asasul Islam atau dasar perubahan itu, yakni umat terdahulu itu langsung berubah ya ketika menerima dua kalimat syahadat tersebut. Sehingga mereka yang tadinya bodoh itu menjadi cerdas dan pandai. Yang tadinya kufur menjadi beriman. Ya. Tadinya kufur menjadi beriman. Ya. Artinya orang yang begitu kufur bahwa seluruh amalan dia walaupun itu baik bisa itu tidak ada maknanya. Tapi begitu dia beriman, maka kebaikan sekecil apapun itu dinilai sebagai satu pahala yang luar biasa. Karena dia orang betul. Dia baik. Kemudian yang berikutnya lagi, orang terdahulu itu adalah orang yang bergelimang dengan maksiat itu menjadi takwa dan menghamba. Ya, yang besok sebelumnya mereka mau lima itu jadi kebiasaan dia. Ya, termasuk nikah itu kalau di zaman jahiliyah itu tidak ada batasan Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau Al-Quran sempat turunkan nikah satu tidak dan 4 maksimal 4 itu bukan menyuruh satu dari gambar, tapi satu membatasi. Ya. Karena satu apa kehidupan di sana itu ada seorang laki istrinya bisa 10, bisa 9, bisa 11 dan sebagainya. Beribadah cuma sebagai imam ya. Dan juga ini pemahaman penting ya. Jadi asbab nuzul daripada ayat ini penting gitu ya. Untuk kita pahami. Sekarang kita sering main-main di masalah itu. Baik. Yang kemudian yang tidak kalah penting lagi, Bapak Ibu ya, di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa dengan dua kalimat syahadah itu ada sebuah asas istilah, ada sebuah perubahan atau revolusi yang tadinya sesat mendapat hidayah. Artinya tadinya itu hidupnya suka-suka dia punya anak perempuan di kubur hidup misalnya orang tuanya meninggal ya, ibu tirinya ini masih cantik itu diwarisi, itu terjadi misalnya. Ya, benar-benar kehidupan yang tidak ada hidayah. Kemudian dengan wadah masyarakat jadikan hidup dengan penuh hidayah dari Allah SWT. Ya artinya Bapak Ibu, untuk kita manakala kita memahami wadah masyarakat dengan benar, maka tentunya kehidupan kita menjadikan penuh dengan hidayah. Ya, makanya kita sering di awal kajian gitu ya, kalau Allah semoga rahmat hidayah dan barakah Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita dan putra putri kita semua. Baik. Bapak Ibu yang Allah, dan ternyata bukannya di kitab ini juga disebutkan bahwa masyarakat yang tadinya bermusuhan dengan dua kalimat syahadah itu mereka menjadi bersaudara di jalan Allah. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita kemudian masih suka atau menyindir ya saudara sama muslim, itu perlu dipertanyakan sadar kita. Ya. Kalau kita masih sulit untuk memaklumi perbedaan dengan saudara kita yang lain ya dalam hal ibadah-ibadah cabang buruk ya, itu perlu dipertanyakan sadar kita. Jadi baik. Kemudian disebutkan pula di sini bahwa kalimat masyarakat atau syahadatain itu telah berhasil merubah masyarakat dahulu, ya. Maka dua kalimat syahadat pun dapat merubah umat sekarang menjadi baik. Artinya dulu kalau bisa, sekarang bisa, ya. Sehingga digambarkan di dalam kitab ini seringkali kalau kita dengarkan MC ini, kita marilah kita ucapkan kita ucapkan salam dan salam kepada Rasulullah gitu ya, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menjadi jalan terang. Itu disabdakan dalam kitab ini. Ya, jadi disebutkan bahwa sungguhnya penggambaran Allah SWT tentang perubahan yang terjadi pada para sahabat Nabi itu yang dahulunya dalam keadaan gelap gulita atau kegelapan jahiliyah, kemudian menuju cahaya Islam yang begitu gemilang. Ini salah satu yang harus terus kita jadikan sebab ya kenapa kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kenapa kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah ya, karena Rasulullah telah membawa satu perubahan yang begitu gemilang yang tidak hanya di daerah Arab saja, tapi juga sampai ke seluruh dunia termasuk di tempat kita ini. Ya. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya di dalam kita sudah tadi ya, jadi ada contoh-contoh yang luar biasa termasuk Mus'ab bin Umair tadi ya, atau bahkan ada Amr bin As. Amr bin As itu adalah sahabat yang masuk belakangan, kemudian baru 2-3
Rasulullah sebagai panglima. Ya mungkin akan disebut di sini ya. Jadi yang tadinya memerangi Rasulullah karena kecerdasan dia, bahkan pada saat terjadi hijrah yang pertama di Ethiopia itu, dia orang yang diutus oleh orang kafir Quraisy untuk memprovokasi untuk menolak kaum muslimin. Itu bayangkan, Mus'ab Amr bin As. Tetapi begitu dia masuk Islam langsung diberi amanah Rasulullah menjadi panglima perang. Yang di dalamnya juga ada Abu Bakar, ada Umar, ya, ada Utsman, ya, ahli tidak saja. Itu ada di barisan beliau. Yang akhirnya saat itu membawa kemenangan yang bilang. Lagi-lagi ini ada sebuah perubahan pada individu yang sehingga berbahagia Allah ini penting buat kita. Saat kita terus memahami Islam, perbuatan dengan syahadat dengan benar, maka harusnya kita benar memiliki satu perubahan atau revolusi yang tidak boleh main-main. Saat kita menyadari bahwa ada satu tujuan surga yang ingin kita raih, tentunya dengan beberapa cara-cara yang dicontohkan Rasulullah, maka kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Saat Allah ingatkan kita dengan ancaman neraka, maka tentunya kita tidak bermalas-malasan untuk meninggalkan hal yang menjadikan kita di antara neraka. Bapak Ibu yang Allah, hanya saya tidak muncul satu pertanyaan. Ini kok yang dibahas orang beriman saja gitu ya? Kenapa orang kafir dibiarin gitu aja gitu ya? Selalu orang kafir sudah selesai urusannya. Ya betul. Orang kafir selesai urusannya. Mereka tidak ada lagi hisab ya. Karena begitu dia mati sudah jelas neraka. Ngapain dihisab lagi? Maka yang bisa dalam orang beriman. Ya, bersyukurlah kita bagi orang yang beriman. Baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian yang tidak kalah penting di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa bagaimana reaksi orang kafir Quraisy ya terhadap kalimat tauhid tersebut. Itu macam-macam ya. Mereka yang menggunakan akal itu dapat dengan mudah menerima kalimat tauhid tersebut, kalimat la ilaha illallah. Artinya berarti Bapak Ibu yang Allah, orang-orang yang bisa mendapatkan itu adalah orang yang sangat menggunakan akal. Umar bin Khattab lagi ya, itu beliau bisa menerima dua kalimat syahadat karena mendengarkan apa yang dibaca oleh putri adik beliau, Fatimah bin Khattab, surat Thaha. Dan sebenarnya terjadi banyak sekali hal yang itu hanya karena pemikiran dia, karena kecerdasan dia menjadikan hidayah datang. Tetapi lagi-lagi mereka yang tidak bisa menerima itu adalah orang-orang yang bodoh ya. Disebutkan di sini bahwa sebaliknya mereka yang menggunakan hawa nafsunya serta adanya berbagai kepentingan akan menyulitkan mereka untuk memahami kalimat tauhid. Ya betapa tidak dengan kalimat tauhid itu semua bangsa menjadi dan sama kecuali ketakwaannya. Yang tadinya dengan para budanya itu memiliki satu kelebihan ya. Kemudian itu bisa sama nanti di sisi Allah. Sehingga di zaman Umar ada seorang yang masuk Islam, yang dulunya adalah seorang bangsawan. Ya, dia seorang bangsawan yang dia masuk Islam, ya. Kemudian dia mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak buahnya, dengan mungkin dulu budaknya atau dan sebagainya. Dia protes pada Umar, ya Umar, kamu tahu saya dulu adalah orang bangsawan, gitu ya. Maka saya ingin mendapatkan perlakuan seperti dulu sebagai seorang bangsawan. Maka Umar, tidak gitu. Karena Islam berlaku kita sama kecuali ketakwaan kita. Innakum indallahi atqakum. Dia suruh yang mulia di sana dan orang karena ketakwaan kita. Sehingga si bangsawan ini akhirnya, waduh kalau gitu saya akan keluar aja pada zaman dulu. Saya bisa jadi orang yang mulia lagi. Apa jawaban? Kalau engkau murtad, maka sekarang bohong gak bohong. Karena hukumnya orang murtad adalah dibunuh gitu ya. Oke, sehingga satu dia tidak sampai murtad, tapi dia mengasingkan diri ya, bikin satu komunitas ya, dengan satu harapan dia tetap jadi bangsawan, tapi tetap muslim. Sebulan beberapa tahun bahkan akhirnya dia sadar bahwasanya itulah kemuliaan Islam. Yang lagi Bapak Allah, kalimat tauhid ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal.
Sedangkan mereka yang senantiasa mendahulukan hawa nafsunya atau kepentingan-kepentingan yang lain, itu pasti dia akan melakukan itu. Abu Lahab itu adalah orang yang begitu sangat dikenal dengan Rasulullah gitu ya, sampai menjadi besak gitu ya. Tetapi begitu Rasulullah mengabarkan dua kalimat syahadah ini, itu dia memusuhi dan seterusnya ya, sampai akhirnya harus pisah gitu ya. Sampai itu, insyaallah baik. Tetapi Allah kemudian disebutkan dalam kitab ini gitu ya. Asasul Islam terhadap dua kalimat syahadah, yang reaksi musuh terhadap keimanan kaum muslimin itu adalah sebuah penyiksaan, penahanan, pembodohan, bahkan pembunuhan. Dia artinya orang yang paham dan memutuskan diri jadi musuhnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah, dia tidak akan pernah henti-hentinya untuk memerangi kita. Walau tanpa Yahudu, walau Nasara, hatta tatabir nakal. Sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani akan pernah rela untuk memerangi kalian terus sampai mengikuti milah mereka, ibaratkan ya. Dan dalam Al-Quran tidak sampai bahasanya pun tentang milah itu kayak hidup dia. Hati-hati ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu dia terus menggemborkan ini ya, itu agar umat Islam itu kayak hidup dia. Apa misalnya? Tidak mau untuk Allah misalnya wanita diberikan satu model yang begitu luar biasa, film gitu ya, dan sebagainya. Itu contoh. Tetapi di ayat yang lain itu Allah juga ingatkan kita semua bahwa mereka walaya zaluna yuqatilunahum, mereka senantiasa memerangi kalian hatta yahukum ya, sampai kita murtad yang ini satu tiga mereka mampu. Artinya bahwa ya Allah, orang-orang yang menjadi musuh kita itu tidak akan pernah berhenti memerangi kita sampai kita keluar dari agama ini. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sehingga ini harus kita sadari betul Bapak Ibu, apalagi saat ini Bapak Ibu ini anak-anak kita ya, dengan istilah gen-gen ya, generasi yang terakhir Gen Z, Gen Z itu ya, itu yang begitu luar biasa pengaruhnya. Ini yang kita harus membentengi mereka Bapak Ibu. Ya, kami kemarin hari Rabu pusing sakit, tapi hari Jumat harus berangkat ke Jogja untuk bahas masalah itu. Masalah bagaimana membentengi Gen Z. Karena faktanya mereka sesuatu yang luar biasa yang mereka hadapi dan harus kita bantu, juga bisa kita masuk. Jadi sebagai orang tua jangan enak-enakan gitu. Sebagai bahan-bahan jangan enak-enakan cucunya sekarang dalam kondisi yang begitu ini ya. Kenapa lagi musuh mereka senantiasa melakukan satu hal. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian terakhir disebutkan dalam kitab ini terkait dengan asasul ikhlas, yakni dasar perubahan secara revolusi. Jadi bagian musuh Allah itu seperti kaum musyrikin itu senantiasa memerangi mereka yang konsisten dengan pernyataan tauhid. Jadi kalau dengan memegang tauhid ini kemudian ada yang memerangi, itu wajar. Justru kalau dengan memegang tauhid ini kemudian ada yang memerangi, itu yang perlu dipertanyakan. Gimana Bapak Ibu Allah penting buat kita pada saat ini di dunia seperti ini. Ini saya merasakan betul ya. Saat dengan menunjukkan identitas diri, isyhadu biar muslimun, mereka akan segera. Tapi kalau jangan tidak menampakkan identitas itu, mereka akan main-main. Ini ya yang harus terus kita sampaikan pada diri kita dan anak-anak kita nih terkait hal itu. Sehingga disebutkan pula bahwa orang yang beriman dalam sejarah selalu mampu mempertahankan keimanannya dalam menghadapi serangan musuh secara fisik. Tetapi serangan opini, pemikiran terhadap umat Islam kadang ada kalanya. Jadi yang kita sebut dengan perang pemikiran, usul fikri nanti ada masuk pada bab itu. Bahkan ya Allah, ada beberapa yang menguatkan kita ya. Yang di dalam peperangan itu nantinya kita akan mendapat satu kemenangan atau gugur dalam medan syahid. Di dalam surat ke-33 ayat 23 misalnya. Yakni di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Yakni mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah tiada berat selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Engkau ya Allah. Ya. Dan orang-orang menepati janji ya tentang hal tersebut ya.
maka apa terjadi? Maka di antara mereka ada yang gugur dengan syahid. Ya. Dan di antara mereka ada yang menunggu sampai kapan itu kematian datang, sampai mereka, tetapi mereka sibuk tidak berubah jadinya sampai husnul khotimah. Semoga kita semua masuk pada husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu Allah, maka tentunya di dalam surat 18 ayat 2 disebutkan bahwa sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi harta berita gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahkan mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga, yakni dua kalimat syahadat itu adalah merupakan asasul ikhtilaf, dasar revolusi dalam ikhtilaf. Kemudian yang keempat, dua kalimat syahadat tersebut merupakan hakikat dakwah ar-rasul, merupakan hakikat dakwah para rasul. Ini sebagaimana kita ketahui di dalam surat ke-18 ini ayat ke-110 saya, kul ya, katakanlah ya, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Ini laki-laki rasul ya, yang kemarin disebutkan Rasulullah adalah sebut diri adalah Abdullah wa Rasuli, saya adalah hamba Allah dan sekaligus Rasul Allah. Kemudian bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhanmu, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan yang mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Allah, yang perlu kita cermati bahwa dua kalimat syahadah ini merupakan hakikat seruan para rasul, sehingga setiap rasul itu semenjak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW itu membawa misi dakwah yang sama, yakni syahadah, yakni tauhidullah. Ya, di mana syahadah yang dibawa adalah sama, yakni la ilaha illallah. Ini begini, jadi Bapak yang Allah. Jadi kalau nanti ada yang menyampaikan bahwa Nabi ya yang akhirnya dianggap jadi Tuhan oleh mereka, Nabi Isa misalnya, itu sebuah kebohongan yang nyata. Ya, lagi-lagi semua Nabi mulai Nabi Allah Adam alaihissalam ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu semua membawa kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, ini penting kita semua kepada Allah. Ya, dakwah ini yang senantiasa dibawa oleh umat Rasul pada umat untuk kematian pada Allah SWT saja. Baik, kemudian para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu juga membawa dakwah yang sama, yakni tiada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sekaligus Allah sebagai ilah adalah misi para nabi yang disampaikan kepada seluruh manusia. Baik, terakhir yang kelima, Bapak Ibu Allah, dua kalimat syahadat itu adalah fadhailul azimah, yang ganjaran yang besar. Artinya apa? Amalan yang kecil, ya, katakanlah kita berinfak 10.000 ya misalnya, atau 5.000 bahkan, atau bahkan 2.000 misalnya, tetapi didasari dengan dua kalimat syahadat, itu nilainya luar biasa, minimal 700 kali. Ya. Sholat kita ini niatkan Allah itu dapatkan pahala luar biasa. Puasa kita ambil seluruh kebaikan, ya termasuk kerja kita, misalnya dengan berangkat kerja atau ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk suami, anak dan sebagainya, itu dengan niat karena Allah itu dapatkan satu pahala yang luar biasa. Sebaliknya, walaupun mereka orang yang melakukan satu kebaikan yang lebih, misal ada pembangunan masjid, dia nyumbang 10 kali 1 miliar misalnya, tetapi dia tidak beriman, tidak ada gunanya. Setiap bulan dia keluarkan, dia menjamin beberapa orang yang keluarkan, mungkin kalau tiap keluarga itu 5 juta ada 10 keluarga gitu ya. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak ada gunanya. Itulah yang menjadikan bahasanya dua kalimat syahadat itu merupakan fadhailul azimah, yang ganjarannya begitu agung. Jadi dengan satu kalimat banyak ganjaran atau pahala yang diberikan Allah SWT dan dijanjikan oleh Allah SWT, ganjaran dapat berupa material maupun moral disebutkan.
misalnya kebahagiaan dunia dan akhirat, rezeki yang halal, yang itu semua hanya diberikan jika seluruh amalan kita dasari dengan dua kalimat syahadat. Jadi dua perkara yang pasti kata Rasulullah. Maka seorang sahabat bertanya, apa perkara yang pasti itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak punya untuk menyebutkan Allah dengan sesuatu, ia tetap masuk surga. Artinya kalau misal kita semua ada yang pernah melakukan satu kesalahan, tetapi masih ada iman, itu menjadikan kita mendapatkan satu pahala yang luar biasa. Sehingga Bapak Allah, mari kita jaga ya. Walaupun mungkin ya data kita sesekali melakukan satu dosa-dosa, it's okay, mungkin ya kita tetap segera bertobat. Tetapi jaga iman. Yang saya sering sampaikan bahwasanya kadang-kadang di antara kita ya, mudah-mudahan di antara kita masuk surga langsung lah semuanya, amin. Tapi kalau kok bisa mati, ya, ada di antara kita karena mungkin masih asik dengan kemaksiatan, tetapi tetap menjaga keimanannya. Akhirnya divonis Allah masuk neraka, bukan kita di luar sana mungkin. Akhirnya ya divonis Allah karena 10 tahun masuk neraka. Tetapi lagi karena punya iman, kemudian kita dalam satu majelis seperti ini, ya seolah dan kita jumpai lebih dulu masuk tanpa hisab, langsung masuk surga. Masih ingat ya, ada satu sahabat kita yang belum datang ini. Itu akhirnya Allah, ya Allah di majelis Rabu malam ada satu sahabat kita yang belum hadir di dalam sini. Cari sehingga pada 1-2 hari karena dijemput oleh orang yang berkenan masuk surga tadi bisa masuk. Tapi dengan satu syarat, jaga 2 kalimat syahadat. Jaga 2 kalimat syahadat. Semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga 2 kalimat syahadat ini senantiasa menghujam dalam kita sehingga menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur mujahid wal muslimin fi Palestin. Allahumma sakinna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilatan tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain yusma'. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya maaf, ini nasihat